Dan angkat tangan sebentar untuk berdoa. Kita lanjut membaca satu surat pendek, surat Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Muhammad Al-Ghifari. Kita beri tepuk tangan kepada teman kita Muhammad Al-Ghifari. Baiklah, anak-anak ibu semua, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sedekah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sedekah. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal dalil tentang sedekah yaitu surat Al-Baqarah ayat 274. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis sedekah. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan orang-orang yang menerima sedekah. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan keutamaan sedekah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari 5 tujuan pembelajaran kita sampai dengan selesai. Anak-anak, untuk membangkitkan motivasi kita hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan lagu tentang sedekah. Sedekah sama-sama ya. Allah
สิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจให้ประกันชีวิตเชื่อในความดีNah, anak-anak, tadi sama anak-anak, apa kira-kira di video yang tadi tentang apa? Tentang sedekah. Sedekah itu diharuskan bukan untuk orang muslim saja. Orang non-muslim juga diharuskan untuk bersedekah. Di video yang tadi, dia bersedekah kepada anak kecil, kepada nenek tua. Semuanya yang membutuhkan kita harus bersedekah. Kemudian pengertian tentang sedekah. Apa itu sedekah? Ya, sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga yang dibutuhkan. Sedekah itu dapat berupa materi dan non-materi. Orang bersedekah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil tentang perintah bersedekah yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa tu'midu bihi wa alam annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan meminjamkan mata dan enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, anak-anak, kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis sedekah. Jenis sedekah yaitu ada tiga. Yang pertama, sedekah materi. Sedekah materi yaitu memberikan uang, makanan, pakaian, dan atau harta lainnya kepada adalah bentuk sedekah yang paling umum kita kenal. Yang kedua, sedekah non-materi. Sedekah non-materi yaitu tindakan kebaikan lain yang tidak melibatkan harta benda, seperti membantu orang lain, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat baik, dan berbuat baik kepada sesama. Dan yang ketiga yaitu sedekah jariyah. Bagaimana yang dikatakan dengan sedekah jariyah? Sedekah yang Sedekah jariyah yaitu sedekah yang selalu
Silakan kerja sama-sama. Lihat gambar. Apa yang ada di gambar? Apa yang sedang dia lakukan di gambar tersebut? Anak sudah selesai mengerjakan tugas LKPD-nya? Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempresentasi ke depan. Yang pertama, maju ke depan untuk kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompok. Silakan masukkan ketua kelompoknya. Berikan pendapat kalian tentang gambar di atas. Seorang ibu bersedekah kepada orang kurang mampu. Kita dapat bersedekah kepada sesama muslim dan non-muslim. Kita dapat bersedekah berupa uang dan makanan. Mengapa menurutmu Vina merasa ragu untuk membantu nenek pada awalnya? Apa yang menyebabkan dia akhirnya memutuskan untuk membantu? Jelaskan alasanmu berdasarkan karakter Vina yang digambar dalam cerita. Karena dia tidak mahu nenek tersebut terganggu. Namun yang membuat dia ingin membuatlah mengingat kata-kata guru. Menurutmu, apakah tindakan Rina membantu nenek dan Budi merupakan contoh sedekah yang baik? Jelaskan pendapatmu dan berikan alasan mengapa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai sedekah, meskipun bukan dalam bentuk uang. Ya, karena kita disuruh bersedekah tidak berupa materi dan kita juga diharuskan berupa non-materi. Jika kamu berada di posisi Rina dan melihat Budi yang kehilangan uang satunya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama seperti Rina? Atau ada cara lain yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri dari kelompok B untuk mempresentasikan lembar kerja sama kami. Nama kelompok B, anggota Sakila, Salsa, Aiska, dan Nisa. Berikan pendapat kalian tentang gambar di atas. Wanita tersebut lagi bersedekah kepada kakek yang lagi membutuhkan atau kekurangan dana. Mengapa menurutmu Rina merasa ragu untuk membantu nenek pada awalnya? Apa yang menyebabkan dia akhirnya memutuskan untuk membantu? Jelaskan alasanmu berdasarkan karakter Rina yang digambarkan dalam cerita. Karena dia berpikir, bagaimana kalau nenek itu merasa terganggu dengan bantuanku? Menurutmu, apakah tindakan Rina membantu nenek dan Budi merupakan contoh sedekah yang baik? Jelaskan pendapatmu dan berikan alasan mengapa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai sedekah meskipun bukan dalam bentuk uang. Kita. Ya, karena Rina membawa barang-barang nenek tersebut. Jika kamu berada di posisi Rina dan melihat Budi yang kehilangan uang sakunya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama seperti Rina atau ada cara lain yang menurutmu lebih baik? Jelaskan pilihanmu. Membantu mencari uang Budi.
Jelaskan ide tersebut dan bagaimana kamu akan mengajak mereka untuk berpresentasi. Mengajak teman